semuanya, balik lagi nih sama aku Risa Puspitasari di Gusti Junior Channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank, jenis-jenis bank, dan apa sih kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan bank. Yuk simak video ini. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan pinjaman atau menyalurkan dana, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyediakan jasa keuangan lainnya. Layanan yang biasanya diberikan oleh bank adalah pembukaan rekening giro, tabungan, deposito berjangka, pemberian kredit, transfer antar bank, transfer ke lembaga non-bank. Sedangkan jasa layanan bank kepada masyarakat yaitu jasa pemindahan uang atau transfer, jasa penagihan atau inkaso, jasa penjualan mata uang asing atau falas, jasa safe deposit box, jasa clearing, traveler check, bank card, bank draft, letter of credit, berbagai jenis bank lainnya. Jenis-jenis bank. 1. Bank komersial. Salah satu lembaga bank yang hadir di Indonesia adalah bank komersial. Bank komersial merupakan badan usaha yang menawarkan jasa perbankan untuk masyarakat secara umum. Ada dua sistem bank yang ada di Indonesia saat ini, yaitu konvensional dan syariah. Bank komersial mempunyai fungsi menerima simpanan uang, memberikan pinjaman hingga jadi perantara transaksi keuangan milik nasabah. Simpanan uang di bank meliputi tabungan, deposito, dan giro. Sedangkan bentuk pinjaman bank berupa kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit tanpa agunan atau KTA, dan kredit multiguna. 2. Bank sentral. Bank sentral adalah bank yang memiliki fungsi mengeluarkan kebijakan moneter demi kestabilan nilai mata uang pada suatu negara. Di Indonesia, tugas bank sentral diserahkan pada Bank Indonesia. Bank Indonesia dikenal sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan berbagai kebijakan keuangan seperti menetapkan kebijakan moneter, mengatur jumlah uang yang beredar, menerbitkan uang rupiah terbaru, menentukan besaran suku bunga, mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Selanjutnya yang ketiga, ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga yang memberikan pinjaman untuk dana usaha bagi nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. BPR hadir di wilayah pelosok atau wilayah di mana banyak masyarakat yang jadi pelaku usaha. Kehadiran bank ini mempermudah masyarakat pedesaan melakukan aktivitas sehari-hari. Bedanya dengan bank komersial biasa, produk yang ditawarkan BPR lebih sempit, yaitu tidak ada simpanan giro, tabungan valuta asing, dan angsuran. Adapun tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat antara lain menghimpun dana dari masyarakat baik deposito berjangka atau tabungan, memberikan kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha baik individu maupun badan usaha, menempatkan dana tersebut dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, tabungan pada bank lain, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Memberikan jasa perbankan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil sesuai peraturan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke contoh lembaga keuangan bank. Yang pertama, contoh bank sentral. Bank Indonesia adalah satu-satunya bank sentral milik Indonesia. Bank Indonesia mempunyai satu tugas penting, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah dengan berbagai kebijakan moneter dan melakukannya tanpa intervensi siapapun. Yang kedua, contoh bank komersial. Bank komersial di Indonesia jumlahnya banyak dan mudah ditemukan. Contoh bank komersial badan usaha milik negara adalah Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI. Bank komersial swasta adalah BCA, Bank Permata, Bank ICBC Indonesia, KEB Hana Bank, Maybank, Bank Penin, Bank
UOB, dan masih banyak lagi. Kemudian, bank komersial digital seperti Bank Neocommerce, Bank Jago, dan lainnya. Ada juga bank yang berprinsip syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat, dan lainnya. Yang ketiga, contoh bank perkreditan rakyat. Contoh bank perkreditan rakyat yang hadir di Indonesia yaitu Bank Kredit Desa atau BKD, Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP, Bank Pasar, Bank Pegawai, dan Bank Karya Produksi Desa atau BKPD. Kegiatan lembaga keuangan bank. Kegiatan bank sentral. 1. Mencetak uang. 2. Mengatur sistem pembayaran yang digunakan di Indonesia. Ketiga, menetapkan dan melakukan kebijakan moneter. Keempat, mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat. Kegiatan bank komersial. 1. Mengumpulkan dan menyimpan dana nasabah sesuai dengan produk yang dipilih, yaitu tabungan umum, deposito, giro, dan lainnya. 2. Memberikan pinjaman dana pada nasabah yang mengajukannya. Pinjaman bisa berupa kredit multiguna, kredit tanpa agunan atau KTA, kredit kepemilikan rumah atau KPR, dan lainnya. 3. Menyediakan jasa pengiriman atau transfer uang yang aman di domestik hingga luar negeri. 4. Menyimpan aset atau surat berharga yang dititipkan oleh nasabah. 5. Menerbitkan surat pengakuan berutang. 6. Melakukan pemindahan uang yang dilakukan atas kebijakan sendiri atau diperintahkan oleh nasabah. 7. Melakukan perdagangan falas. Selanjutnya, kegiatan bank perkreditan rakyat. 1. Menghimpun dan menyimpan dana nasabah sesuai dengan produk yang dipilih, yaitu tabungan umum dan deposito. 2. Memberikan kredit pada masyarakat pedesaan yang mempunyai usaha. 3. Menyediakan pembiayaan pada nasabah yang disesuaikan dengan aturan Bank Indonesia. 4. Menempatkan dana di pasar uang supaya menjadi keuntungan seperti sertifikat deposito, deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan lainnya. Dan yang terakhir, fungsi lembaga keuangan bank. 1. Menyimpan uang. Fungsi lembaga keuangan bank adalah menyimpan uang yang dititipkan oleh nasabah. Bank dianggap sebagai tempat yang aman untuk menitipkan uang. Selain itu, menyediakan bunga untuk produk tabungan seperti deposito. 2. Memberikan pinjaman dana. Bank juga bisa memberikan pinjaman dana pada nasabah yang mengajukannya. Pinjaman itu berupa kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit multiguna yang menggunakan jaminan, dan kredit tanpa agunan atau KTA. 3. Menyediakan jasa keuangan. Bank juga menyediakan jasa keuangan seperti layanan transfer dana ke sesama bank, transfer ke antar bank, jasa pembayaran pajak, pembayaran berbagai macam tagihan, dan lainnya. 4. Mencetak uang. Fungsi mencetak uang hanya diberikan pada bank sentral. Bank komersial tidak diperkenankan untuk mencetak uang. Pencetakan uang pun dilakukan dengan cermat dan ada aturan khusus, sehingga bank sentral pun tidak bisa mencetak uang seenaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Dan ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.